pabrikan, bukan buatan tangan ya. Yang tak boleh itu buatan tangan. Ustazah, bolehkah kita itu melakukan puasa di akhir Muharram? Nggak ada masalah ya. Melakukan puasa di akhir bulan Muharram itu nggak ada problem. Tapi niatnya dikembalikan kepada yang masyhur ya teman-teman ya. Misalnya niatnya niat puasa Yaumul Bid Yaumul Bid maaf, Senin dan Kamis, atau puasa Qadha atau puasa Daud boleh ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, kalau kita ziarah kubur tapi ke apa maksudnya? Siap Mbak Penguin ya, Mbak Indri, iya Mbak Bangket ya, Mbak Nani, Mbak Najwa. Oke, dah aku mulai ya teman-teman ya. Ustazah, sholat pakai perhiasan imitasi itu gimana? Nggak ada problem. Nggak ada problem ya. Yang penting ketika wudhunya itu teman-teman problemnya ketika wudhunya. Ketika wudhunya itu perhiasan itu harus benar-benar dia tidak boleh menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam jari-jarinya seperti itu. Itu aja sih pada prinsipnya ya. Oke, siap Mbak Enok, Mbak Yati. Ustazah, saya kalau sholat subuh itu kadang males bangun. Terus kadang males bangun, terus jamak dengan duha. Mana bisa? Nggak boleh guys. Jamak itu kalau teman-teman dalam perjalanan aja. Ya kalau bisa ya semuanya akan aku harahin ke sana. Nggak boleh Mbak ya. Jadi sholat subuh itu pada tempatnya dan waktunya. Sholat duha itu pada tempatnya dan waktunya ya. Ustazah, boleh nggak habis sholat fardu kita udah zikir dan doa terus lanjut qobliyah dan ba'diyah? Boleh, nggak masalah. Tapi qobliyah dan ba'diyah cuman boleh 1 kali ya. Nah, nggak bisa ya. Oke, Ustazah, oke. Ibu manggil, suami manggil juga. Mana yang harus saya dulukan? Tergantung kasusnya manggilnya karena apa. Kalau ibu manggil karena sakit butuh obat, dulukan ibu. Kalau suami manggilnya karena hanya sekedar minta buatkan kopi. Atau sebaliknya ibu manggil hanya minta temani ke mall. Sementara suaminya manggil karena minta diurutin badannya sakit-sakit. Tergantung kasusnya ya Mbak. Nah jadi sesuatu itu tergantung kepada wakinya, yaitu faktanya. Ustazah taat sama suami atau taat sama orang tua? Secara syariatnya taat kepada suami. Tapi secara wakinya gimana? Secara faktanya. Ternyata orang tua suruh nutup aurat. Suami-suaminya suruh buka aurat. Maka kita taat kepada faktanya. Faktanya adalah nutup aurat itu jauh lebih bagus. Itulah maksudnya ya. Ustazah, boleh nggak habis sholat fardu kita zikir dan doa, lanjut sholat sunat ba'diyah, lalu nggak doa lagi? Nggak masalah ya. Puasa Daud tapi tetap puasa Senin dan Kamis nggak usah ya. Jadi kalau teman-teman puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud aja. Teman-teman tidak usah lagi puasa Yaumul Bid, tidak usah lagi puasa Senin dan Kamis, nggak apa-apa. Karena puasa Daud udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah ya. Siap Mbak Kartini. Ustazah, nggak sholat isya karena ketiduran. Bolehkah dikodo saat sholat subuh? Nggak boleh, berdosa. Makanya kata baginda Nabi, yakrahun naum qoblal isya. Jangan tidur sebelum isya. Karena sebelum isya itu tidur yang sangat dimakruhkan. Oke. Ustazah, jawab azan apakah ikut bersamaan apa tunggu dulu? Tunggu dulu baru kemudian tunggu dulu Allahu Akbar baru dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah baru dijawab dan seterusnya. Oke. Ustazah, saya lagi hamil dari maghrib pusing mual muntah. Apa boleh sholat isyanya jam 10? Nggak ada masalah kalau karena sakit tertunda sejenak saja ya. Ustazah, aman. Nah ini kita langsung aja nih guys ya. Jumat berkah ya. Siap ya. Ustazah, puasa yang hamil lewat 5 bulan bayar fidyah apa diganti aja Mbak? Kalau anak Mbak cuma 1, cuma 2, Mbak ganti aja lah. Ngapain bayar fidyah? Ya kan mengganti puasa itu 335 hari. Kalau teman-teman itu puasa, kalau teman-teman itu hamil anaknya 1, anaknya 2, kodo aja lah. Nggak usah lah bayar fidyah. Kan ngeluarin uang juga kan. Oke, kodo aja. Kan waktunya panjang teman-teman. Ya sebulan ganti secara sebulan itu palingan 2 hari 3 hari aja kan kalau dia 30 hari kan. Nah lagi halangan baca surat Al-Fatihah boleh nggak? Sekedar baca ngulang hafalan nggak jadi masalah. Siap Mbak Oma, Mbak Indra, Mbak
Mbak Munirah ya. Ustazah, sholat harus nunggu azan selesai dulu Zah. Ya, tunggu azan selesai baru sholat. Kalau mau buru-buru boleh di skip iftitah dan ayat pendeknya. Tapi Al-Fatihah tetap dibaca. Kalau perempuan ke masjid, haruskah juga sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid tidak harus. Sholat tahiyatul masjid itu sunnah, tidak harus. Kalau harus berarti wajib. Ustazah, ganti puasa diganti dengan Senin dan Kamis silahkan. Waktunya di hari Senin dan Kamis. Tapi niatnya kalau kodo ya kodo aja. Oke. Ustazah, kacamata baru. Nggak, ini kacamata lama. Kacamata aku kayaknya tinggal di tempat emak. Ustazah, boleh nggak kalau sholat qobliyah subuh kodo dalam maksudnya gimana? Ustazah, sholat sunnah seperti witir boleh duduk ke sholat sunnah seperti witir boleh duduk ke maksudnya duduk. Sholat dalam keadaan duduk atau gimana? Udah ketebak, cincai lah. Oke, sholat dalam keadaan duduk itu boleh. Dalam dalil dikatakan, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk. Kalau sakit ya. Ustazah, oke. Yang suka darah rendah boleh duduk ya. Oh kalau pusing ya duduk, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah boleh nggak membahas seorang istri yang mengajukan perceraian? Gugat cerai dalam agama Islam boleh dengan syarat tertentu. Misalnya nih teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku pelan-pelan yang baru mampir klik foto yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya tentang gugat cerai. Jadi begini. Gugat cerai itu dibolehkan ketika di dalam rumah tangga itu sudah lagi tidak mendatangkan kepada ibadah. Karena menikah itu untuk masuk surga. Menikah itu untuk ibadah. Ketika dalam proses pernikahan itu yang terjadi semuanya dosa. Dosa aja semuanya. Suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak melayani. Makanya suami tidak menafkahi kan boleh digugat kalau istrinya nggak ridho. Atau suaminya selingkuh, istrinya tidak mau melayani. Selama mbak tidak melayani, selama itu mbak berdosa. Ya kan? Terus gimana dong aku nggak mau? Ya udah pisah. Daripada berdosa terus selama tidak melayani. Gitu loh maksudnya. Atau suaminya menghina, teman-teman mencaci. Suaminya dusta, teman-teman dusta lagi. Dusta terus. Bayangkan tuh setiap hari berdusta, setiap hari selingkuh, setiap hari dosa semua. Maka kalau mau diakhiri boleh kalau kondisinya seperti itu. Dengan syarat dalam kesendirian mesti lebih taat. Tapi kalau seandainya menggugat karena suaminya tidak membelikan motor baru, iPhone baru, ya itu baru problem. Atau menceraikan karena ada laki-laki lain, itu baru masalah. Jadi tergantung asbabnya. Ustazah, apakah boleh baca doa sholat fardu setelah sholat tahajud? Bebas ya. Ustazah, terangkan soal zakat harta. Benda nggak wajib zakat mbak, uang yang wajib zakat mbak ya. Ustazah, kalau haid boleh nggak kirim surat, kirim Al-Fatihah? Sekedar mengulang hafalan atau sekedar mengirimkan Al-Fatihah tanpa menyentuh mushaf aman ya. Ustazah, sholat taubat harus mandi taubat dulu? Enggak, nanti hari ini aku udah buat videonya ya. Anak pertama belum diakikahkan, oke. Terus belum mampu. Apa boleh sekarang? Boleh. Jadi akikah itu sampai anaknya itu berusia balik sampai 7, 14, 21 hari hukumnya sunnah muakkad. Tapi setelah itu hukumnya sunnah biasa. Kalaupun teman-teman akhirnya mau kurban gak masalah. Karena akikah itu tidak sampai ke status fardu ain. Dia cuma sunnah muakkad saja. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah puasa Daud boleh di hari Sabtu? Sebenarnya Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak boleh puasa, sunnah. Tapi kalau itu udah dimulai sebelumnya udah puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ketemu Jumat sendiri, boleh puasa Daud. Ketemu Sabtu sendiri, boleh puasa Daud. Yang nggak boleh itu adalah dimulai di Jumat sendiri dan Sabtu sendiri. Oke? Ustazah, boleh nggak ketika haid baca Yasin di pengajian? Boleh, karena pertama dia tidak 30 juz dan seluruhnya berbahasa Arab. Yang kedua kalau nggak dipegang jauh lebih aman. Oke? Ustazah, oke.
sebentar, kalau sering kentut boleh nggak sholat duduk biar nggak kentut? Nggak bisa. Ya coba diperhatikan teman-teman apakah benar-beneran kentut atau merasa-rasa kentut. Itu beda loh teman-teman. Nggak ada orang yang sejatinya kentut terus. Nggak ada. Karena angin di perutnya juga terbatas. Yang aku khawatirkan teman-teman bukan kentut tapi suka merasa kentut, was-was. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata." Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kalau kita nggak yakin itu kentut, kita itu bukan kentut. Orang kentut terus nggak bakal ada. Karena angin dalam perut juga terbatas. Atau dia cuman kasuistik aja. Sekali sebulan, sekali seminggu, atau sekali 2 minggu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kentut nggak boleh sholat duduk, oke? Ustazah, bolehkah minum setelah berwudu? Makan minum tidak batal wudu. Ya, teman-teman ambil wudu terus makan tidak batal wudu. Ya, haid membaca Asmaul Husna, nggak apa-apa. Ustazah, iya sebentar ya. Sholat sunnah duduk boleh nggak? Semua sholat boleh duduk dengan syarat mbak nggak sanggup. Ya, dengan syarat sakit. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ilajjan. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke. Nah, jadi boleh sholat dalam keadaan duduk dengan syarat sakit ya, teman-teman. Kalau nggak sakit nggak bisa, atau kalau di kendaraan bisa ya. Ustazah sering ketika sholat habis wudhu pas berdiri keluar angin, batal. Tapi itu nggak akan mungkin 5 kali sholat kan mbak? Nggak akan mungkin selama sebulan mbak kayak gitu terus setiap sujud mbak berdiri kentut. Setiap sujud berdiri kentut is impossible lah. Ya nggak apa-apa, ikhlas, ambil wudhu lagi, ulang sholatnya. Oke, Ustazah aman ya. Ustazah wajibkah suami nafkah sampai masa iddah selesai? Wajib, makanya ada namanya nafkah iddah 3 bulan ya, nafkah iddah namanya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Cepet kali kayak typingannya. Semuanya pengen masuk surga. Siapa nih anak siapa nih? Sebentar ya guys. Ustazah, kalau kita nggak ada rasa dengan lawan jenis, oke, sebentar ya. Sebentar, mana dia tadi nih? Lawan jenis, apakah kita kena sihir? Oh, belum tentu mbak. Belum tentu, tidak ada indikator sihir tidak suka dengan lawan jenis. Mungkin mbak semacam punya faktor lain saja. Punya trauma masa lalu atau mbak terlalu sibuk dengan aktivitas. Itu aja. Ustazah, kalau kita melakukan kesalahan, oke, dan ghibah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan ya teman-teman ya. Ghibah itu dosa besar. Aku jelaskan sebentar ya teman-teman. Jadi begini. Seketika aku menyebut, misalnya aku cerita sama temanku nih. Lalu aku cerita sama temanku. Lalu aku menggosipkan, menggibahkan pura-puranya Mbak Dewinta nih. Ya Mbak Dewinta tuh begono-begono. Maka seketika aku menggibahkan beliau. Maka seketika itu pula lah pahala aku akan diambil oleh Mbak Dewinta. Lalu gimana kalau aku itu nggak punya pahala? Kalau aku nggak punya pahala maka akan dibalik. Maka seketika aku menggibahkan, menyebutkan nama beliau, maka dosa beliau yang akan aku ambil. Apakah sampai di situ? Enggak. Ya, bahkan di akhirat nanti ada dalil Al-Quran yang menyatakan ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian nanti akan aku sediakan bangkai orang-orang yang kita gosipkan di akhirat dan Allah paksa kita memakan bangkai itu. Fakarihtumuh, walaupun kita benci dengan bangkai itu. Jadi setiap berapa banyak orang yang kita gibahkan, segitulah bangkai yang akan kita makan di hari akhirat ya. Ustazah lagi haid boleh baca Iqra? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah lagi haid baca Al-Kahfi sekedar mengulang-ulang hafalan nggak masalah ya. Ustazah kalau anginnya keluar dari lubang manapun, pokoknya di antara 2 lubang. Lubang kan 3 tuh mbak. Nah, di antara 2 lubang itu tetap dia termasuk batal ya. Atau cairan yang keluar.
Ustazah, oke. Habis wudhu tidak membaca doa setelah wudhu enggak apa-apa. Yang wajib itu niat wudhunya, oke? Karena niat wudhu itu kan yang dibasuh cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki kan? Jadi yang wajib dibasuh ketika wudhu cuma itu saja. Ya, jadi niat itu adalah rukun ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau lagi sholat bersin batal nggak? Enggak, kecuali bersinnya sambil pipis, keluar angin, sambil kentut atau bersinnya itu ngomong hajim, aduh, batal dia. Atau hajim, hai, batal. Batal dia ya. Atau dia hajim pipis di bawah, baru dia batal. Oke? Jadi kalau bersin nanti bersin aja, jangan nyapa-nyapa aku ya. Hajim. Hai, batal ya. Oke. Ustazah, kalau ngantuk saat sholat. Oke, lalu tidur sebentar ya. Mana tadi sih ngantuk dia nih? Oke, tunggu dulu guys. Cepet kali teman-teman ngetiknya, kayak rudal. Oh, mana tadi guys? Kalau ngantuk dalam sholat. Hei. Lalu dia ngapain? Nggak kebaca. Hacim, hello. Oke, keputihan nggak bisa dibawa sholat. Jadi begini, bagi teman-teman yang keputihan, teman-teman mesti menghapus dulu. Menghapus pula, salah. Teman-teman harus cebok dulu sebelum wudhu. Cebok, ganti celananya atau boleh pakai panty liner, baru teman-teman sholat. Nah ketika sholat abaikan aja. Oke. Ustazah, kalau kita pilek, kemudian pilek kita jatuh ke mukena. Flu tidak najis ya. Batuk tidak masalah. Yang penting tidak pakai pipis. Oke ya. Menguap makruh saja. Jadi kalau menguap itu lebih baik ditahan dalam sholat. Pernah ya sholat nguap ya. Tahan ya. Rasulullah itu selalu menahan nguapnya di dalam sholat sampai merah mukanya ya. Jadi aku ulang. Bersin, batuk, flu, kemudian sekedar berdaham, menangis dalam sholat itu tidak membatalkan sholat selagi tidak berkata-kata atau mengeluarkan cairan karena batuknya. Tapi kalau kayak menguap, mengantuk dalam sholat, mengantuk dalam sholat itu makruh saja. Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah nggak suka. Jadi kalau bisa ditahan, ditutup. Yang nguap nggak bisa ditahan, harusnya bisa. Aku sering nahan nguap ya. Kemudian selanjutnya adalah menutup mata dan menutup bibir dalam sholat makruh. Jadi kalau sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai bacaan kita terdengar oleh telinga kita. Sholat itu nggak boleh tutup mata, tutup bibir. Jangan ya, makruh ya. Sholat wudhu tertidur, lalu bangun untuk sholat. Apakah wudhu lagi? Tidur membatalkan wudhu kalau tidurnya lelap. Tapi kalau tidurnya kayak gini aja, itu nggak batal ya. Tapi kalau tidurnya lelap ya wudhunya jelas batal ya. Ustazah aman ya. Kalau mukena yang ada sobeknya boleh nggak dipakai sholat selagi tidak nampak auratnya nggak masalah ya. Ustazah sebentar ya. Sholat nggak ngerti artinya. Apakah sholat itu diterima? Diterima mbak. Sholat tidak wajib ngerti artinya. Cuma kalau teman-teman ngerti artinya, teman-teman lebih khusyuk dalam sholatnya. Itu aja ya. Saja, oke. Pas sujud terakhir, apa boleh lebih lama karena berdoa, tapi dalam bahasa Indonesia? Silahkan. Tapi kalau doa di sujud terakhir pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Dan kalau sholat berjamaah jangan terlalu lama. Misalnya imamnya sujud, kita sujud. Imamnya sudah Allahu Akbar, kita boleh sedikit lebih lama. Tapi jangan terlalu lama kayak sholat sendiri. Nanti imamnya udah main takraw, udah ngopi, teman-teman sujud juga. Jangan terlalu lama ya. Sesudah wudhu kalau kita minum batal nggak? Makan minum tidak batal wudhu mbak. Makan minum tidak batal wudhu mbak. Jadi kalau makan minum boleh. Habis wudhu mbak makan resoles, bala-bala, cincau, es doger ya. Es seruput ya. Makan semua terus mbak sholat. Nggak batal. Wudhunya jam 11 misalnya. Biar nanti lebih santai sholatnya. Makan dulu, nah, enggak masalah. Kecuali makan daging unta, batal ya. Bagaimana kalau lu tahiyat awal sujud sahwi Mbak Leo? Bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau ngantuk saat sholat lalu tidur sekelebat, apa harus tidur dulu? Tidurnya kayak gimana Mbak? Kalau Mbak tidurnya gini doang nggak batal Mbak? Itu nggak batal Mbak. Itu nggak batal.
Tapi kalau Mbak tidurnya memang sampai-sampai melupakan aku, itu batal. Canda ya guys. Maksudnya sampai hilang kesadaran, sampai lupa semuanya, sampai cuek banget, suara apa-apa nggak kedengeran, itu batal. Tapi kalau Mbak gini-gini doang, kan ibu-ibu suka begini-begini tuh. Itu nggak batal. Perlu aku praktekkan lebih lanjut? Ya, jadi yang membatalkan wudhu itu adalah tidur lelap. Tidur yang tidak lelap tidak membatalkan wudhu. Kalau sekedar begini ya. Oke, paham ya? Ustazah, oke. Kalau sambil kentut, ya batal lah, gimana ceritanya ya kan? Nah, oke, sambil kentut dia batal. Ustazah, bolehkah cerai kalau pernikahan kita tertekan terus? Kalau tertekannya karena sesuatu melewati batas syariat, boleh Mbak. Ya, abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang Allah tak suka tapi dibolehkan adalah talak ya. Nanti saat sendiri harus lebih taat ya. Ustazah, oke. Orang tua saya tidak begitu fasih baca Al-Quran. Tapi baca Latinnya sudah hafal. Nah ini problem Mbak. Bahwa baca Quran Arab sampai bisa itu harus wajib. Karena kita dapat pahala itu ketika kita baca Arabnya. Satu huruf pahalanya 10. Maka Quran Latin itu bukan untuk agar kita baca Arabnya. Tapi agar baca Latinnya. Tapi untuk belajar. Belajar 15 menit satu hari. Ya, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Oke, kayak gitu Mbak ya. Jadi pelan-pelan aja ya. Belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib ya. Nanti kalau udah bisa baru bacanya menjadi sunnah ya. Ustazah, oke. Agar dagangan laris manis. Itu tentang itu udah banyak videonya. Teman-teman cek-cek juga video-video aku ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku cuekin sebentar, aku jelaskan tentang dagangan laris. Jadi begini Mbak, bahwa ketika kita berjualan, maka sebenarnya yang hebat berjualan tuh bukan kita. Tapi Allah yang menggerakkan hati orang untuk membeli di tempat kita. Karena yang jualan banyak. Apalagi kita jualan sembako. Di sini sembako, sana sembako gitu kan. Nah tapi prinsip kita jualan, kita harus yakin bahwa ini yang menggerakkan orang untuk belanja adalah Allah. Bukan karena kita. Maka perbesar konsep peluangnya. Semakin besar jam toko yang Mbak buka, semakin besar kesempatan orang untuk belanja. Itu yang pertama. Yang kedua, jualan itu yang paling penting adalah kejujuran dan amanah. Kadang-kadang orang nggak beli barangnya, tapi orang beli kepercayaannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang pengen saya sampaikan adalah syukuri apa yang kita dapat. Kita kan lagi di atas nih. Pas di bawah nggak apa-apa, kan kemarin sudah pernah laris kayak gitu. Ini seminggu udah nggak laku jualanku lah, kan kemarin udah pernah laris. Itu yang kita syukuri dan nggak mungkin Allah sia-siakan usaha kita. Mustahil Allah akan menyia-nyiakan orang yang sudah berusaha. Itu sifat mustahil bagi Allah. Jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha dan bersolawat. Dan syukuri apa yang ada. Dan paling tidak boleh dalam berjualan adalah tidak jujur. Karena nanti dia hanya akan sebentar saja lakunya. Setelah itu dia akan jatuh dengan sendirinya. Kalau ada rezeki banyak, jangan menyombongkan diri, jangan gimana. Karena ingat, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kesombongan. Sebentar juga bakal jatuh. Nah itu aja sih yang pesan-pesan aku ya. Insya Allah is okay ya. Ustazah, bolehkah haul orang tua meninggal dengan sedekah ke pembangunan masjid? Bagus, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah boleh membaca Al-Fatihah 2 kali dalam sholat? 1 kali cukup ya. Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang egois? Egoisnya karena apa? Egois ini ada yang bagus, ada yang nggak bagus ya. Coba didetilin lagi kasusnya ya. Aku juga egois banget orangnya. Pada perkara-perkara yang aku anggap benar. Dalam hal apapun. Jadi kita bukan menunjukkan egonya kita, tapi ini fakta benar itu yang kita pertahankan. Jadi kasusnya apa? Coba diperjelas ya. Ustazah, oke, nikah siri kalau masih punya suami nggak bisa Mbak. Poliandri namanya. Kalah nanti Mbak Tini Mbak. Jadi kalau Mbak udah punya suami, Mbak jangan nikah siri dulu sama orang lain. Nanti jadi 2 suaminya. Jangan Mbak, kasihan yang belum kebagian. Oke. Ustazah, sehat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Kalau
Kalau ROKOK dia tidak membatalkan wudhu ya. Kalah ya. Poliandri nggak boleh. Kenapa guys? Ini aku cerita santai ya. Kenapa masa iddahnya wanita yang ditalak 3 bulan? Karena khawatir dia hamil. Kenapa masa iddah wanita yang meninggal suaminya itu adalah 130 hari. Tapi kalau dia punya anak, maka masa iddahnya sampai anak lahir. Supaya nggak terlalu banyak yang masuk. Gimana ceritanya ya? Bahasaku salah guys, bukan terlalu banyak yang masuk. Supaya diketahui itu janin siapa, kayak gitu. Misalnya teman-teman hamil, terus kemudian meninggal suaminya, kayak gitu kan. Nah, itu kalau hamil itu nggak boleh nikah sampai anak lahir, ya kan? Supaya nggak banyak masuk. Salah guys. Sampai anak lahir. Supaya apa? Supaya janinnya itu jelas itu anak siapa. Paham ya? Kayak gitulah. Nah itulah sebab masa iddah itu tujuannya seperti itu. Supaya satu-satu untuk wanita. Ya. Ustazah. Oke. Sebentar ya. Kalau lagi baca Quran, kentut wudhu lagi nggak? Sangat aku sarankan wudhu lagi ya. Walaupun Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau baca Al-Quran tidak pakai tudung jangan mbak. Mufti Mesir mengatakan boleh mbak. Cuma jangan. Kita ingin menghadap Allah. Kalau kita ingin diprioritaskan oleh Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Ustazah, nanti live ini disimpan nggak? Disimpan di YouTube aku. Teman-teman subscribe aja YouTube aku. Nanti rekaman daripada video live ini akan ada di channel YouTube-nya aku ya. Ustazah, oke. Apakah harus beristinja sebelum sholat? Istinja tidak wajib. Istinja itu hukumnya sunnah saja. Ya, termasuk bagi teman-teman yang suka keputihan. Maka teman-teman banyak berdoa. Doa istinja ya. Apa doa saat cebok? Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaqa. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Bahwa istinja itu tidak wajib, dia bukan rukun sholat. Istinja itu apa? Istinja itu cebok. Oke, istinja itu adalah cebok. Ini doa cebok ya. Yang selama ini cebok belum baca doa, itu dia. Ya, doa mau cebok. Tapi tutup bibirnya dalam hati. Karena kita lagi di kamar mandi. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaqa. Ya Allah, perbaiki atau sucikanlah kemaluanku dari yang keji dan perbaikilah diriku dari perkara-perkara munafik ya. Munafik itu orang yang suka bohong, orang yang berkhianat, orang yang janji tapi mungkir, pandainya cuman janji tapi nggak dikerjain, ya kan? Nah, itu orang munafik ya. Ustazah, oke, keperluan pribadi saja ya recordnya. Ustazah, sebentar ya. Jamak qashar dikerjakan saat kembali ke rumah boleh, tapi ada baiknya sebelum nyampe di atap rumah ya. Di bawah atap rumah kita. Oke. Ustazah, oke, baca rotibul hadat kentut gimana? Kalau kentut saat sholawat dan berzikir serta berdoa nggak masalah. Ada baiknya ngambil wudhu, tapi kalau nggak juga nggak ada masalah. Sunnah wudhu saja ya. Ustazah, ya sama-sama ya. Amin Mbak Evi, kita doakan ya. Ustazah, oke, mending sholat di awal waktu apa tunggu suami pulang saat berjemaah? Kalau nggak jelas kapan pulangnya, lebih baik sholat aja sendiri. Karena sholat di awal waktu itu lebih utama. Ustazah, kalau berdoanya pakai bahasa Indonesia boleh nggak Ustazah? Semua doa boleh pakai bahasa Indonesia. Oke ya. Ustazah, kalau saya sholat bacaannya itu nggak apa-apa. Kalau sholat bacaannya itu aja nggak masalah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Itu aja nggak masalah. Saya kan sering bilang banyak kok ini teman-teman kita yang lagi ngetik nih kalau sholat bacaannya itu aja nih. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Itu aja guys. Ya kan? Nah, jadi padahal mereka hafal ayat kursi. Itu aja balik. Ya, padahal ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Balik-balik lagi ke situ. Ya, padahal mereka hafal Al-Kautsar. Balik-balik lagi ke situ. Ya, itu karena udah bawaan lahir, guys. Ya, jadi boleh, nggak jadi masalah ya. Apa bawaan lahir ya kan? Wah, langsung qul huwallahu ahad. Iya, saya orangnya gitu. Kok bisa ya? Dan itu turun-temurun ya, guys.
Qul huwallahu ahad sampai usianya 40-an 50-an paling nyaman ya. Padahal ayat kursi itu bisa dibawa sholat. Rabbana atina fid dunya itu bisa dibawa sholat. Rabbana zolamna anfusana bisa dibawa sholat. Yasin 5 ayat pertama bisa dibawa sholat. Hafal Yasin kan? Alif Lam Mim ya Al-Baqarah 5 ayat pertama bisa dibawa sholat. Ya kan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar bisa. Ya cuma ya kayak gitu lah ya kan guys. Ya tergantung profil picture-nya nih. Ini kayaknya dari profil picture-nya cool semua nih. Kesukaan ya siap enggak apa-apa. Ya. Ustazah. Oke. Sebentar. Kalau kita sholat berjemaah, perempuan sebelah kanan atau kiri imam bebas. Itu perbedaan mazhab. Ya. Oke. Zakat harta untuk pusat tahfiz boleh. Boleh karena mereka termasuk fisabilillah. Atau zakat untuk anak santri bisa. Termasuk fisabilillah. Ya, atau kalau mau lebih aman ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, maaf wanita ini, Ustazah maaf ada wanita sholat nggak pakai daleman, nggak apa-apa mbak. Yang itu cuman adab saja. Dia nggak pakai bra, nggak pakai daleman, itu cuman adab. Yang penting mukenanya bener-bener harus tertutup, ya nggak boleh transparan. Jangan pakai mukena traveling kalau untuk di rumah. Teman-teman kan sering tuh sholat cuman pakai daster yang nggak pakai lengan. Terus jangan sampai mukenanya nggak tebal, nanti nampak auratnya. Walaupun nggak ada orang batal, sholatnya nggak sah. Tapi kalau teman-teman di luar, teman-teman pakai mukena yang dipegang cuman segini doang nih ya tuh bisa masuk kantong, masukkan ke dalam hati dan jantung yang sekecil-kecil ini. Kalau udah berpakaian sempurna kayak gini, terus teman-teman pakai mukena itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai di rumah saat teman-teman pakai lengan pendek ya. Oh, sholat bisa baca ayat kursi. Ya iyalah. Pokoknya dalam sholat itu intinya bacalah ayat Al-Quran. Tidak boleh hadis, tidak boleh syair Arab. Yang penting ayat Al-Quran boleh. Ayat kursi itu kan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan di dalam Al-Quran. Yasin kan bagian ayat Al-Quran. Jadi boleh baca Yasin dalam sholat. 1 ayat kayak 2 ayat kayak nggak masalah. Untuk lain-lain rasa ya kan guys. Nah, biar nggak ngantuk sholatnya kan. Kalau kul-kul terus ngantuk ya. Tapi boleh ya teman-teman ya. Ayat favoritku kulzah. Kayaknya bukan cuma mbak ya. Kita semua ya. Kul-kul ya. Ustazah, kan agak pula mikir kali ya. Ustazah, sebentar ya. Anak yang sudah meninggal berhak nggak mendapatkan warisan ke cucunya nanti asobah ya. Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya boleh dong. Kan itu ayat Al-Quran mbak. Ya amanar rasulu bima itu juga bisa. Ya kan boleh banget mbak. Ya enggak ada masalah ya. Oke dah. Ustazah, apakah tidak berlaku syuruk kalau di rumah? Berlaku tapi pahalanya sunnah biasa. Kalau mau dapat pahala haji umroh harus di masjid. Karena dalilnya begitu. Siapa yang sholat di masjid lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Ya. Oke. Ustazah suami istri pisah tidur boleh nggak? Kalau kedua-duanya ridho boleh. Tapi nggak ideal. Idealnya sakinah itu adalah tidur bersama. Ya. Ustazah zakat fitrah boleh diberikan ke guru ngaji? Boleh. Karena guru ngaji termasuk fisabilillah. Ustazah, oke, belajar baca Quran di sela-sela bekerja, apa boleh? Tidak ada masalah. Mbak boleh juga sekedar bersolawat, berzikir, ngulang hafalan di sela-sela bekerja. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja mbak, gak jadi masalah ya. Sholat masih 2 rakaat, anak pipis di sejadah, batal kalau sampai pipis. Tapi kalau sekedar dia mengganggu, tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Itu nggak apa-apa. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Selagi kita nggak kena najis. Tapi kalau dia sambil pipis, sampai dia pipis, batal ya. Siap Mbak Inviru.
Ustazah, istighfar saat masuk atau aktivitas enggak apa-apa. Saat masak, oh enggak apa-apa. Zikir itu boleh sambil masak, sambil nyetir, sambil motoran, enggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring, ya. Oke. Baik. Ustazah, rumah dekat masjid. Nah, ini pertanyaan teman-teman, fokus ya. Rumah dekat masjid. Oke, fokus nih ya. Ini banyak soalnya kejadian nih ya. Rumah dekat masjid, tapi toanya terdengar jelas dari rumah. Bolehkah ikut sholat berjamaah dari rumah? Jadi begini Mbak, jamaah dalam agama Islam itu satu tempat satu waktu Mbak. Contoh ini rumahku, pura-puranya di depan rumahku masjid. Dan kebetulan pula rumahku menghadap kiblat. Pura-puranya seperti itu. Maka imamnya ruku di sana, aku ruku di sini. Imamnya takbir di sana, aku ruku aku takbir. Tidak bisa. Karena dalam agama kita yang namanya jamaah itu satu tempat satu waktu Mbak. Jadi tidak boleh. Nah itu namanya bukan berjamaah. Nah kenapa di Mekah boleh? Khusus di tanah haram itu boleh. Ya, bis kita bila telat kita sholat dekat ruku. Selama kita berada di tanah haram itu boleh. Sama dengan waktu taraweh, aku pernah melihat orang yang live, dia lagi imam, dia live. Dia live, dia lagi imam. Dan itu banyak memunculkan kesalahpahaman di jamaahku yang offline. Khususnya saya terawihnya di rumah itu ikut ustadz ini. Ngapa ustadz ini? Terawih di rumah itu ustadz ini gimana? Saya taruh HP saya di depan saja. Dia jadi imamnya. Di dalam HP. Saya di sini sholat. Nah itu kan. Makanya aku tim yang tidak terlalu setuju sholat itu di live kan untuk imamnya, karena masyarakat kita tidak kuat cara berpikirnya. Dia menganggap itu boleh, dia live kemudian dia di rumah, dan itu banyak yang melakukan. Karena kita kan dakwah ini kan harus lihat kondisi masyarakat ya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Makanya aku tim yang tidak setuju, tapi nggak mungkin aku ngomongin ya kan. Karena kan itu haknya mereka. Karena masyarakat kita ini nggak siap dengan hal yang seperti itu. Dia menganggapnya boleh dan itu mereka lakukan. Salah siapa nanti akhirnya? Sama dengan ke teman-teman kalau pergi umroh. Teman-teman pernah lihat nggak orang live lagi di Ka'bah? Lalu dia bilang, tatap Ka'bah ini teman-teman yang ada di rumah. Berdoalah dari rumah. Ya itu kan tidak on stage, itu tidak bisa, tidak mustajab teman-teman. Kalau mau ya boleh, tapi jangan dianggap hanya dengan ngelihat live doa teman-teman mustajab. Kecuali hostnya yang mendoakan. Oke, bapak ini, dia lagi di Mekah nih pura-puranya. Bapak ini kita doakan semoga istrinya soleha. Ibu ini kita doakan semoga anaknya dapat kerja ya. Itu boleh, tapi hostnya yang menyebutkan. Bukan sekedar teman-teman yang mengetikkan. Karena teman-teman di rumah. Semoga dapat dipahami ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Oke, Ustazah, oke. Di dalam rumah banyak sekali semut. Kenapa? Coba-coba. Semut terus terputus. Tinggal dia. Ustazah, qobliyah subuh di rumah boleh. Qobliyah itu boleh di rumah guys. Qobliyah itu boleh di rumah, boleh di masjid. Selama masih ada waktu sholatnya. Misalnya teman-teman sholat zuhurnya di rumah jam 12:15. Lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat baru jam 1 siang. Boleh kok teman-teman melakukan sholat sunnah qobliyah di rumah. Lalu kemudian teman-teman melakukan sholat sunat sholat zuhur. Lalu kemudian ba'diyah. Itu boleh, nggak jadi masalah. Selagi masih ada waktu sholatnya. Tulu itu apa Mbak Dewi? Ustazah, sebentar ya. Boleh nggak live ini direkam terus diposting ulang? Nggak boleh. Baca di profil bio aku, dilarang mereupload video aku di platform ini atau di platform manapun karena sebabnya besar ya, karena asbabnya banyak. Kalau diupload di TikTok nanti aku akan mengalami poin pelanggaran karena dia dianggap reupload video. Makanya kita nggak support untuk itu. Dan penuhi panduan platform ya teman-teman. Tidak ada satu platform pun yang mengizinkan orang untuk reupload. Nah gitu ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan di waktu siang dan malam. Boleh, yang penting dikumpulkan di waktu subuh ya. Ustazah, aman ya. Bagaimana kalau melayat ke rumah non muslim
Selagi tidak di dalam waktu sholatnya, nggak ada masalah. Selagi tidak di dalam waktu sholatnya, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, selagi tidak di wilayah waktu dia berdoa kayak gitu. Dan tidak bisa doakan dia. Kalau ada non-muslim yang kemudian meninggal, kita cuman boleh menyatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kita ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia adalah milik Allah dan dia kembali kepada Allah. Udah gitu aja ya. Saja bolehkah witir 1 rakaat? Jawabannya adalah boleh ya. Ikutin live Ustazah di kamar mandi enggak apa-apa ya, tidak masalah. Kecuali kalau aku baca Quran, live-nya baca Quran jangan ya. Kan ada live baca Quran jangan dibawa ke kamar mandi. Nanti ustadznya membaca Al-Quran, teman-teman lagi di kamar mandi. Tapi kalau lagi ngobrol santai kayak gini enggak apa-apa. Aku tahu kok ini ada yang sambil nyuci, nyetrika, sambil jahit, sambil jualan, sambil nganga-nganga, sambil santai lagi, sambil makan bala-bala. Oke, Ustazah sedekah subuh boleh dikasih ke anak enggak? Boleh, enggak jadi masalah. Iya kan? Lagi ngapain? Lagi jualan? Atau lagi jemur pakaian? Atau pakai headset? Terus lagi sambil santai? Atau pakai headset nyapu? Atau ditaruh aja nih handphonenya nih, terus didengerin. Siap ya, oke. Oh sambil masak, siap. Oke, lagi masak, lagi nyetrika. Oh, sampai selesai setrikanya. Siapa yang nemanin kamu nyetrika selama itu? Ustazah Nela. Oke, gitu ya. Jadi aku jadi nemenin orang nyetrika ya. Sampai selesai setrikanya dapat ilmu ya kan. Setrikanya juga selesai. Oke, sambil buat peye. Wah, gitu ya. Oke. Ustazah lagi rebahan, Masya Allah ya. Sambil kupas bawang, sambil jualan berkaya jualannya. Oke. Ustazah tuh keluar semua kan. Nah lagi jualan di kamar mandi, coba bayangkan nasibku itu. Tuh lagi berjemur di tengah panas, lagi olahraga, Masya Allah ya. Sambil jaga cucu, semoga berkah ya teman-teman ya. Lagi santai. Oke. Zakat boleh dikasih kepada posting ulang di VT jangan. Jangan, kena pelanggaran nanti kita guys. Kena pelanggaran nanti kita. Ya, sedangkan aku aja posting ulang videoku sendiri aku kena poin, apalagi akun lain. Please jangan ya, jangan nakal sama aku. Aku ada kena poin posting ulang video 2 dianggap reposting, aku kena. Sering aku kena poin karena teman-teman upload video aku di TikTok. Sering guys, kasihani aku. Jangan. Nanti akun ini kena untung ya. Ada orang yang janji dan janjinya tidak ditepati. Apakah kita melupakan janji itu? Tergantung. Kalau kita lupakan maka dia tidak jadi berdosa. Kalau kita tetap ingat maka dia berdosa ya. Ustazah, oke, zikir khusus setelah sholat duha. Sebenarnya semua zikir itu sama Mbak. Tetapi memang ada zikir khusus setelah duha dan itu adanya di Majmu' Syarif. Kalau aku sampaikan di live ini tentu dia terlalu panjang. Tapi so far sih Mbak kalau baca zikir-zikir yang lain udah cukup kok. Zakat harta diberikan ke siapa? Bebas. Yang penting dia bukan tanggung jawab kita. Bukan ke ibu kita, bukan ke anak kita. Dia bebas. Boleh dikasih ke kakak, ponakan, adik. Yang penting mereka fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, gimana cara menghilangkan was-was? Was-was karena apa nih? Tapi secara umum doa menghilangkan was-was itu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah yang menetapkan kita berlindung kepada Allah dari khannas yang membuat kita was-was ya. Oke, gitu ya. Haraknya masak dimasukin untuk memasak. Oh, aku nggak paham soal itu. Harus tahu faktanya baru kita bisa tentukan hukumnya. Kalau sholat zuhur di hari Jumat, oke ya. Bagi perempuan azan apa bisa sholat Jumat? Iya dong. Yang penting udah masuk waktu zuhur udah bisa sholat di rumah. Sedekah subuh aku belikan makanan untuk anak-anak pulang Jumatan. Terus aku videokan. Salah nggak? Memberikan anak
pulang Jumatan nggak apa-apa. Divideokan salah nggak? Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kalau dia untuk pemakaian pribadi, videonya nggak apa-apa. Kalau dia untuk di-share, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Dia benar kalau seandainya tujuannya menyampaikan syiar. Dia salah kalau tujuannya ingin validasi atau dipuji. Ustazah, oke, kalau oke. Nggak apa-apa Mbak Siti Nurhalizah, betul dia mahram ya. Apakah akikah untuk anak laki-laki harus 2? 1 boleh, afdol 2. Kalau Ramadan terus ada orang yang numpang nih makan di depan warung kita, dilarang apa dibiarkan? Numpang warung kita buka warung maksudnya. Coba dibantu pertanyaannya ya. Manusiawikah kalau kita ingat terus ke mati dan bayangan kita kesiksa kubur terus? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ketakutan akan mati itu boleh, tetapi harus diimbangi dengan amal. Aku takut mati, takut siksa mati. Ya udah, teman-teman perbanyak amal, baca doa terlindung dari siksa kubur sehingga seimbang antara takut dan harap. Takut dalam bahasa Arab artinya khauf, roja artinya harapan. Takut mati nggak apa-apa, tapi punya harapan untuk mati dalam keadaan boleh. Dalam keadaan baik. Takut sakit nggak apa-apa, tapi imbangi dengan jaga kesehatan supaya kita nggak sakit. Ya, apalagi takut, apalagi takut miskin boleh, tapi imbangi kerja keras biar kita dalam keadaan kaya. Takut siksa kubur boleh, tapi imbangi dengan baca doa terlindung dari azab kubur. Jadi takut itu nggak apa-apa, cuman diimbangi dengan harap. Kalau sekedar takut nggak ada usaha, percuma, hanya meresahkan saja. Ustazah, kalau suami malas sholat, pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan, ajak sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua adalah wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah dengan bantahan yang terbaik. Yang ketiga adalah kita harus tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Bisa jadi suami yang sekarang maksiat suatu ketika akan menjadi orang yang paling taat. Cuman masalahnya agak parah kalau suami-suami nggak sholat. Kenapa? Harusnya dia yang mengajak istrinya sholat. Harusnya dia yang mengajak anaknya sholat. Harusnya dia yang memaksa anaknya sholat. Nah malah dia pula yang nggak sholat. Memang rada sedih, tapi tugas kita cuma mengingatkan saja. Ya, ini kalau kita kaji dalam berbagai macam mazhab, sebenarnya dalam mazhab Hambali itu dijelaskan bahwa laki-laki nggak sholat dengan sengaja itu sampai kepada talak loh. Tapi kan nggak sedemikian ya. Ada juga dalam mazhab Syafi'i dia tidak jatuh kepada talak, dia tidak jatuh kepada kafir, tetapi dia hanya jatuh kepada fasik saja. Ya, orang fasik saja ya. Oke, gitu ya Pak Muklis ya. Ustazah, oke, kalau kita ingat janji, apakah kalau nggak ingat janji nggak apa-apa. Cuman janji itu kalau bisa ditepati ya. Ustazah, boleh nggak pakai sampo menghitamkan rambut? Jangan ya teman-teman ya. Menghitamkan rambut jangan, haram hukumnya. Kalau berwudu berzikir pakai celana yang ada keputihan, batal nggak wudunya? Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur ada atau di antara keduanya itu adalah membatalkan wudhu. Tapi kalau sekedar berzikir nggak ada problem ya. Yang keputihan coba stay tune aja di live ini. Nanti diminum madu akasia sembuh insya Allah keputihannya. Karena keputihan itu bikin kita bingung. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuma kita bingung kan. Mau sholat bingung, kita juga resah, kita juga gelisah. Sementara dia bisa disembuhkan ya kan. Cukup jaga makan, jaga stres ya kan. Kemudian dijaga kesehatan ya insya Allah dia bisa hilang. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke. Kalau mau zakat mal, terputus Mbak Tari pertanyaannya Mbak Tari, terputus pertanyaannya. Ustazah, saya belum paham tentang puasa pertengahan bulan. Oh, puasa Yaumul Bid ya. Puasa Yaumul Bid itu bisa nanti teman-teman aku ingatkan jika udah masuk waktunya. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa di mana di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Hijriah ya, Hijriah setiap bulannya. Jadi dia bukan di tanggal Masehi ya, dia di tanggal Hijriah. Nanti setiap bulannya akan beda-beda. Aku ingatkan terus, yang penting teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, nanti aku ngobrol santai di akun ini. No Umi Mbak Virgo.
Ya, Ustazah, berarti suami yang malas sholat berhak kita talak? Enggak. Sabar aja, jadikan itu sebagai media dakwah kita. Toh dia nggak sholat, nggak kita yang dosa kok. Ya kan, nggak kita yang dosa kok. Nah, yang penting kita udah mengingatkan. Semoga dengan keberadaan kita dia dapat hidayah, kan kita dapat pahala. Yang ceraikan itu kalau dia selingkuh, kita nggak sanggup melayani. Dia tidak menafkahi, kita nggak ikhlas melayani. Daripada teman-teman menderita, terus nggak mau melayani, berdosa terus, nah itu baru boleh ya. Tapi kalau sekedar dia nggak sholat, kan dia nggak ngerugiin kita, ya kan? Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Haid masih ada flek hitam nggak boleh. Suatu ketika seorang sahabat wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah membawa kapas di dalam bejana berisi flek hitam dan kuning. Lalu sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana dengan ini?" Maka Aisyah berkata, "Sabar dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total." Bagaimana puasa Daud bertemu dengan Senin Kamis? Fokus ke puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang udah top one di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, tengah sholat ternyata datang bulan. Apakah sholatnya dikodok? Enggak. Oke. Ustazah, sebentar ya. Semi rambut selain hitam, kalau seandainya dia henna, yang dia bisa masuk ke dalam batang rambut boleh. Tapi kalau dia cuman bigen yang dijual di luar yang dia menutupi batang rambut nggak boleh ya. Oke, Ustazah, usia saya 24 namun belum bekerja. Bagaimana cara berzakat? Ya, tunggu kerja dulu, ada penghasilan baru zakat. 2,5% dari penghasilan ya. Semoga cepat dapat kerjaannya. Ustazah, oke, bagaimana niat puasa Daud? Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Nikah online belum ditetapkan hukumnya, Mbak. Karena sejauh ini nikah itu ada wali depan mata, ada saksi depan mata, kemudian ada ijab kabul dengan berjabat tangan, kemudian ada mas kawin dan hadir laki-laki perempuan. Bagaimana kalau dia tidak hadir? Belum ada kejelasan status hukumnya ya. Ustazah, batas waktu puasa Daud itu kapan? Sepanjang usia. Puasa Daud itu puasa sepanjang tahun, kecuali di wilayah haram berpuasa dan di wilayah puasa Ramadan. Jadi puasa Daud itu puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sepanjang hayat. Tapi dia enggak wajib, kalau pengen batal boleh-boleh aja. Oke. Ustazah, oke. Massage wanita pekerjaan yang halal, bukan haram ya, asal yang dimasak wanita. Waktunya kapan sholat qobliyah? Oke, teman-teman boleh sebentar ya, sedekah subuh ke anak kandung sendiri boleh ya. Sekarang aku jelaskan ulang tentang sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar terus bersama di akun ini ya. Jadi gini, sholat rawatib itu ada dua. Yang pertama sholat qobliyah, yang kedua adalah sholat ba'diyah ya. Sholat qobliyah itu adalah sholat sebelum sholat fardu. Sementara sholat ba'diyah adalah sholat setelah sholat fardu, ya kan? Nah, sholat sunnah setelah sholat fardu. Jadi begini, qobliyah dan ba'diyah. Hukumnya ada yang sunnah muakkad, kemudian hukum di seberangnya ada yang sunnah biasa. Artinya dia sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Kapan dia? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah asar dan setelah maghrib. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah sholat yang hukumnya sunnah muakkad. Sangat dianjurkan. Kalau bisa jangan tinggalkan. Nah,
Sementara ada yang 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya, itu hukumnya sunnah biasa. Lagi haid, bolehkah kita ikut tahlil? Nggak ada masalah, ya kan? Nah, masalah ya cukup tidak pegang Al-Quran, baca hafalan yasinnya di dalam hati, ya. Ustazah, oke. Kenapa doa masuk masjid dan keluar masjid beda? Nanti aku tanya dulu sama Allah. Memang beda? Mau gimana? Ustazah, oke. Kalau laki-laki cat warna rambutnya menutupi uban nggak boleh, ya. Menutupi uban nggak boleh. Ya, uban itu dibiarkan. Makruh untuk mencabutnya kecuali dalam keadaan benar-benar gatel, ya. Ustazah, oke. Gigi berantakan pakai behel jangan. Itu syubhat ya teman-teman ya. Contoh, kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai eyeliner? Karena bisa dihapus. Nah, kenapa teman-teman tidak aku anjurkan pakai behel? Kecuali alasannya kesehatan, peradangan, infeksi gitu ya. Hanya sekedar cantik, meratakan gigi biar cakep. Karena itu dia akan berubahnya lama. Ya, permanen dia. Maka dia syubhat atau mendekati haram. Kenapa tidak boleh tanam benang, sulam alis, sulam bibir, elas, extension, behel, atau smoothing, rebonding? Karena berubahnya lama. Segala sesuatu yang berubahnya lama kalau dilakukan maka takutnya kita termasuk merubah takdir mubram. Tapi kalau alasan kesehatan misalnya tambal gigi kan nggak apa-apa, pakai pen kan nggak apa-apa, atau misalnya sekedar pakai gigi palsu alasannya kesehatan jelas. Nggak ada orang gigi palsu pengen pakai aja. Aku pengen pakai gigi palsu kenapa? Pengen aja aku cabut gigiku aku pakai yang palsu kan nggak ada. Rata-rata itu alasannya kesehatan, itu nggak masalah ya kan. Ustazah, saya tidak bisa berzakat dengan uang bulanan. Oh, kalau nggak bisa zakat, ya ayahnya yang menzakatkan, walinya, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau pasang gigi palsu nggak apa-apa, gigi palsu nggak apa-apa, kan alasannya kesehatan, ya kan? Nah, Ustazah, oke, nggak enak Zah gigi palsu, katanya gatel. Ya, menjelang terbiasa ada sebagian gatel, ada sebagian sakit. Kalau dia nggak pas 1 mili aja dia nggak nyaman ya. Nah, kalau gigi palsu nggak apa-apa ya. Ustazah, baca yasin di makam boleh. Baca yasin secara hukum nggak masalah. Tapi kalau lagi haid ke makam itu ikhtilaful ulama. Lebih bagus berhenti dulu haidnya baru teman-teman ke makam. Rambut dismoting karena pengen nyenengin suami. Niat benar, cara juga harus benar. Niatnya pengen nyenangin suami tapi jangan melanggar syariat. Niatnya pengen nyenengin suami malah buka aurat karena suaminya suka kita buka aurat. Niat pengen nyenengin suami tapi malah rambutnya dicat-cat. Jadi boleh nyenengin orang lain tapi tidak boleh melanggar syariat ya. Senenginlah orang lain tanpa melanggar syariat. Lakukan apapun tapi jangan melanggar syariat. Oke. Laki-laki boleh nggak pakai henna warna hitam? Nggak boleh. Kalau cat rambut nggak boleh warna hitam, ya. Ustazah, sholat hajat dilakukan 2 kali sehari semalam, silahkan nggak masalah. Siap Mbak Rere, Mbak Saridah, ya. Ustazah, oke. Tahlilan bisa sampai kalau dikirim maksudnya gimana? Ustazah cara wakaf Quran ya teman-teman tinggal taruh ke masjid atau ke musola lalu kemudian teman-teman berdoa Rabbana taqabbal minni ya Allah terimalah dariku lalu kemudian berdoa ya Allah aku wakaf Quran dengan wakaf Quran ini misalnya lapanglah kuburan orang tuaku berhenti malaikat menyiksanya anakku sehatkan suami aku sehatkan itu bisa ya. Ustazah, oke. Nah ini doa sedekah. Rabbana taqabbal minni ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah duit simpanan anak digunakan untuk kegunaan anak? Ya boleh. Kita kan walinya, kita yang mengelolanya ya.
Ustazah, oke, ziarah kubur berapa kali harusnya ya? Tidak ada ketentuan, Mbak. Kalau lebih sering di hari Jumat tentu bagus ya. Ustazah, oke, pakai henna rambut uban boleh nggak? Boleh kalau henna ya, beneran henna ya. Dia kayak inai Arab yang dia masuk ke dalam batang rambut ya. Dan bolehnya itu selain warna hitam. Oke. Ustazah, oke, apa hukumnya bila suami nggak pernah ngasih nafkah? Ketika suami nggak pernah ngasih nafkah, maka hukumnya berdosa. Ya, kalau teman-teman buka buku nikah, ya, ada buku nikah. Nah, teman-teman buka buku nikah. Di dalam buku nikah itu ada namanya tulisan. Jika suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, lalu istri tidak ridha, maka ya istri boleh menggugatnya. Kecuali kalau istrinya ridha. Oke. Ustazah, oke. Oke, nggak punya buku nikah. Wah, ada nih di sini yang udah punya 3 buku nikah. Ustazah, apa hukumnya riba kalau ikut tabungan di sekolahan anak pas pembagian dipotong 110%? Keuntungannya apa? Untuk apa dia dipotong? Kalau kepotongannya dikembalikan untuk diri dia nggak masalah. Itu namanya peraturan. Tapi kalau dipotong untuk kepentingan gurunya itu nggak boleh ya. Ustazah, iya Mbak Husnul, iya. Kalau suami sudah ambil wudhu, istri mencium pipi, apakah harus wudhu lagi? Jadi gini Pak, apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? Kan gitu nih pertanyaannya nih. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat Pak. Imam Syafi'i bilang mutlak batal Pak. Ya, baik muncul syahwat maupun tidak. Nah, yang kedua Imam Hanafi bilang tidak batal Pak. Nah, ya, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang ketiga Imam Maliki mengatakan bahwa batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke. Terserah mau pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Apakah uang hasil deposito termasuk riba? Jelas. Karena kita nggak tahu uang dikemanain ya. Ustazah, oke. Oke, bagaimana kalau saya ingin ziarah kubur ke kerabat yang Kristen? Tidak perlu. Karena kalau ada orang yang meninggal dunia, kita hanya siap Mbak Sali ya. Kalau ada orang yang meninggal, siap Mbak Sali shop. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka dia non muslim, maka kita hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dialah adalah hamba Allah dan kembali kepada Allah. Kita tidak boleh mendoakannya, kemudian mendoakannya agar lebih baik, mendoakan agar dilapangkan kuburnya, itu nggak bisa ya. Ustazah, kalau kripto tak boleh Pak Arman ya. Bitcoin juga nggak boleh karena itu adalah mata uang bukan komoditi. Kalau saham boleh, yang penting kalau saham itu pastikan emiten atau saham yang teman-teman pilih tidak mengandung muatan riba. Kemudian kalau ada dividen yield-nya, ingat itu profit taking yang harus diambil dan dizakatkan sebagian. Kalau dicairkan pas ada nilai capital gain-nya, maka harus dizakatkan. Dan modal dari saham juga harus dizakatkan ya. Ustazah, pergantian hari dalam Islam itu maghrib ya. Ustazah, kalau tanam gigi karena niat, kalau tanam gigi nggak apa-apa. Kalau alasannya untuk kesehatan ya. Ustazah, kalau tahajud mandi dulu atau langsung sholat? Boleh mandi dulu, boleh langsung sholat kalau tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan berhadas besar ya. Siap hadir ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dikasihkan ke orang yang lagi sakit keras? Boleh. Siap Mbak Yusma, boleh, nggak jadi masalah. Siap Mbak Nilam, boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, sebentar, dipotong untuk gurunya riba dong. Mana ceritanya tabungan terus dipotong untuk diri kita ya. Ya riba itu ya. Oke, Ustazah, kalau uang sedekah subuh apa boleh dikasih ke mertua? Boleh, bebas. Sedekah subuh boleh kasih ke mertua, boleh kasih ke anak, ke cucu, ke istri, ke suami, ngasih makan kawan, tak termakan teman, boleh ya.
Ustazah, oke, menengok kuburan non muslim tapi nggak mendoakan, ya nggak apa-apa, tengoklah. Nggak mungkin lewat de kuburan non muslim teman-teman gini. Ngapa? Kata Ustazah Nela nggak boleh tengok-tengok, ya nengok doang ya nggak apa-apa. Yang penting jangan teman-teman doakan, ya. Ustazah, oke, beli emas secara online boleh, tetapi emasnya bisa diambil sesuai dengan kapan kita mau ya. Artinya ada jasadnya, jasad ada bendanya. Oke. Ustazah, sama-sama. Terima kasih juga ya. Oke, selain capital gain ada capital loss. Capital loss yang nggak wajib zakat, ya. Capital loss yang nggak wajib zakat. Kecuali kalau lossnya itu, kecuali kalau dia loss kan terus tetap di atas 85 gram dia dianggap modal atau tabungan yang wajib dizakatkan. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau habis sholat tahajud lanjut sholat subuh nggak? Apa harus berwudhu lagi? Selagi dia tidak batal wudhu, tidak wajib wudhu. Selagi dia tidak batal wudhu, dia tidak wajib wudhu. Contoh, misalnya teman-teman melakukan yang namanya wudhu di waktu maghrib. Lalu kemudian teman-teman gak batal sampai isya. Itu isya gak perlu wudhu lagi. Kecuali tayamum. Kalau tayamum satu kali wudhu, satu kali sholat, satu kali tayamum. Reksadana ini karena bukan di bawah kontrol kita, ya maka usahakan reksadana syariah. Karena kalau reksadana konvensional, khawatirnya dia letakkan uang kita di saham yang tidak yang ada muatan ribanya. Kalau dia taruhnya ke saham-saham yang bank, perbankan walaupun itu blue chip misalnya, itu hati-hati ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Gimana agar cara sholat bisa khusyuk ya? Nah, sholat bisa khusyuk itu yang pertama adalah teman-teman usahakan tahu artinya. Ya, usahakan tahu artinya kan. Nah, misalnya nih, hafallah arti bacaan sholat ya. Atau teman-teman bisa mengucapkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Lalu kemudian atau teman-teman boleh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap mau sholat. Tapi so far kalau teman-teman sholatnya nggak khusyuk juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah dapat sahnya ketika rukunnya udah teman-teman kerjakan ya. Yang penting dikerjakan aja rukunnya. Oke. Ustazah, siap. Ketika sholat munfarid, membaca bacaan sholatnya sampai keluar suara lirih, jangan. Walaupun sholatnya itu munfarid, tetap bahwa bacaannya hanya boleh nggak boleh agak dikeraskan, nggak boleh. Karena cukup telinga kita yang mendengarkannya. Oke. Ustazah, jadi gimana Ustazah? Karena diwajibkan ibu ikut tabukan sekolah anak. Kalau mau diridhoi, diikhlaskan, dianggap sebagai sedekah dan buat akad sedekah ke ibunya. Ya, Bu, ini 10.000 akad dari saya sebagai orang tua, akad sedekah ya. Ustazah, keluar cairan wajib mandi wajib Mbak Gerli ya. Wajib kalau dia keluar wajib mandi wajib ya. Oke, Mbak Gerli ya. Keluar rumah nggak wajib mandi wajib ya. Ini keluar yang lain wajib mandi wajib. Ya harus dijawab guys gimana ceritanya ya kan. Oke ya. Ustazah dengar Jumat solawat dengar Jumat batas akhirnya sampai solawat dengar Jumat batas akhirnya sampai gimana ceritanya nih. Oke ya guys ya. Coba lah ya teman-teman ya. Tulisannya di apa ya. Oke Mbak Tri ya Allah Mbak Tri maafin aku ya Mbak Tri ya. Oke. Oke, pay letter enggak jangan. Itu ada bunganya. Jadi dia riba ya. Zali sticknya brand apa? Aku pakai saat ini Buttonscraft ya. Ustazah mau bertanya tentang zakat uang. Berapa uang untuk berapa zakat uang? Kalau 100 juta belum. Dia setara dengan 85 gram emas. Misalnya 2 juta, 1 gram emas kali 85 gram. Nah, itulah yang wajib teman-teman zakatkan. Kalau uangnya udah sampai segitu. Kalau belum segitu, diam-diam aja dulu ya. Misalnya harga emas sekarang 2 juta ya. Kali 85 gram emas. Standarnya 85.
170 juta. Jadi kalau emasnya belum lagi sampai uangnya belum sampai 170 juta, belum wajib zakat. Ngaji tanpa mengeluarkan suara secara hukum gak apa-apa, tapi aku gak nyaranin. Apalagi kita belum pandai mengaji. Karena ngaji itu harus tepat makharijul hurufnya. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana sya, yang mana sa. Harus tahu. Sehingga kalau mau ngaji kan usahakan tetap bersuara. Ya, bersuara seperti aku cakap seperti ini. Beda halnya ketika teman-teman di kamar mandi, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, ya itu boleh tutup bibirnya dalam hati. Kalau sedang sholat, buka bibirnya bisik-bisik sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Di kamar mandi dalam hati, lagi sholat. Dan kemudian kalau seandainya baca Quran, usahakan kuat-kuat sampai teman-teman belajar pandai ya. Ustazah, itu udah aku jawab, Mbak Bohai. Ya, mandi sholat tanpa mengeluarkan suara, Mbak Bohai. Oke ya. Wudhu tapi lipstick masih nempel. Kalau dia tidak waterproof nggak apa-apa. Tapi kalau dia waterproof harus dihapus sebelum mengambil wudhu. Ustazah, oke. Sebentar ya, sholat Jumat bisa sampai maghrib. Sholawat Jumat bisa sampai Jumat maghrib ya. Ustazah, jika murid dapat bantuan sekolah, lalu kemudian di sekolah, tapi ortunya tidak amanah. Gak ada urusan, ortunya tidak amanah, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kalau kita mau bantu, bantu aja. Sama dengan aku misalnya bantu teman. Tahu-tahu teman itu rupanya untuk apa-apa duit itu dipakainya. Itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau kita tahu. Iya kan? Oke. Ustazah, bolehkah hukumnya kita ngaji tapi lafaznya belum tepat? Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang baca Quran dan dia mantap membacanya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya baca Quran dapat pahala. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman baca Quran pelan-pelan terbata-bata, lama-lama nanti bisa kok. Oke, Ustazah, Ustazah, apa benar kalau tidak menyayangi? Oh iya benar. Dalam dalil dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tidak beriman kalian, kata Allah, sampai kalian sayang kepada saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri, ya. Sedih dia, kita sedih. Happy dia, kita happy. Nah, itulah persaudaraan sesama Islam. Tapi kalau dia sedih, kita happy. Dia happy, kita menderita. Nah, itu bukan saudara namanya. Oke. Atau ada yang iri, dengki, hasad. Nah, itu nauzubillah. Sebaik apapun orang-orang di sekitar kita, tapi kalau ada indikasi dia hasad atas kelebihan kita, hindarkan orang itu. Oke. Kalau kita sedekah untuk orang tua yang meninggal, insya Allah kita dapat juga kok pahalanya, Mbak. Nah, oke. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh dikeluarkan di luar waktu subuh? Enggak. Kalau mau dianggap sedekah subuh, dia harus dikumpulkan di waktu subuh. Nanti menyerahkannya boleh tidak subuh. Boleh siang, boleh Sabtu siang, boleh Jumat siang, boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Aku suka bangun kesiangan untuk sholat qobliyah subuh. Apa bisa dikerjakan jam 5:30? Oke. Kalau teman-teman melakukan qobliyah subuh 5:30 tergantung. Jika 5:30 itu masih ada waktu subuhnya, maka masih boleh. Tapi kalau 5:30 itu waktu subuhnya sudah hampir habis, fokuslah ke sholat subuh saja. Sholat qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Qobliyahnya di rumah boleh, nggak masalah teman-teman ya. Oke, qobliyahnya di rumah nggak masalah. Misalnya nih azan zuhur 12:30.
Lalu teman-teman baru sholat zuhur jam 1 siang. Lalu teman-teman qobliyah dulu, baru sholat zuhur, baru ba'diyah, nggak masalah. Selagi masih ada waktu sholatnya. Banyak orang yang beranggapan qobliyah itu cuma ketika kita ke masjid aja. Antara azan dan iqomah. Kenyataannya tidak. Banyak orang yang beranggapan sholat witir cuma di bulan Ramadan aja. Kenyataannya tidak. Banyak orang yang menyatakan bahwa sholat witir itu harus sepertiga malam. Habis isya pun boleh. Ya, jadi kita pelan-pelan nih merubah bersama-sama ya pemahaman-pemahaman yang selama ini belum tersentuh. Semoga jadi semangat ibadahnya. Ustazah, zikir pagi petang habis subuh dengan habis asar juga boleh kok. Ustazah, sedekah subuh kasih ke anak untuk modal usaha boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, sholat subuh di masjid, qobliyahnya di rumah, nggak ada problem. Ustazah, oke. Kalau wanita haid memegang juz amma, masih ada yang membolehkan jika dia tidak lengkap 30 juz. Ustazah, oke, aku cepet kali nggak guys? Udah kayak ini aku guys, udah kayak mesin robot ngomong sendiri aku, ya kan? Gimana guys? Aku kecepatan nggak guys? Aman ya teman-teman ya, udah kayak anak kuliah ujian aku, mana pakai baju putih lagi. Nah, gimana ceritanya? Teman-teman dengerin aku nggak sih? Aku didengerin nggak sih weh? Denger ya. Nah, oke, ngomong sendiri aku nih, ada manusia nggak nih di belakang? Aman ya. Oke, siap ya. Udah kayak mesin jahit aku. Oke, aman ya. Ya, oke. Aduh, tadinya mau serius kok malah nggak jadi. Tunggu dulu guys. Serius lagi ya. Serius. Ustazah, oke. Sedekah subuh untuk diri sendiri buat bayar hutang boleh nggak? Jawabannya adalah kayak ngomong sendiri pun aku guys. Ya kan, teman-teman pulanya nggak mau bersuara. Bersuara apa? Keluarkan suara tuh, ya kan. Gimana ceritanya nih Ustazah? Ngomong aja kami nggak bisa, kami teriak-teriak pun nggak keluar suaranya. Lagi dengerin Laza, serius malah. Oke ya, kita lanjut ya. Astagfirullah. Ada Ustazah, saya ada nih nonton. Oke, aman ya. Enggak lain ya. Oke, aku tadi ngomong apa ya teman-teman ya. Ustazah ngajak ribut. Oke ya. Oke, gitu ya guys. Oke, dan aku takut kecepatan guys. Ini ada manusianya nggak sih? Ini sih. Oke, siap ya. Siap. Aku ngomongin apa ya tadi aku lupa. Oke, Ustazah. Oke, sebentar. Ustazah, jika ibu dan suami sakit, siapa yang wajib diurus? Dengan beda rumah, nggak ada yang ngurusnya. Cari yang paling sito. Nah, jika suami, ada manusianya ya. Jika suami itu manusia semua. Oke, jika suami itu dalam keadaan tidak ada wakil, maka suami. Ketika orang tua tidak ada wakil, pergilah ke orang tua. Ya, nah jadi tergantung nih. Ada yang bisa menggantikan nggak? Coba dibalancing aja ya. Ustazah siap ya. Saya dengar setiap yang Ustazah bicarakan. Masya Allah ya. Oke, udah 2 tahun aku ngomong sendiri di live ya guys. Ustazah, bagaimana jika sedekah subuh yang saya masukkan ke kotak amal? Silahkan, gak ada masalah ya kan. Silahkan, gak ada masalah ya. Oke, masukkan aja di kotak amal bagi tim-tim yang ke masjid ya. Ustazah, bisa bisikan setan itu gimana? Wah, banyak bikisan setan. Setan itu intinya guys, mengajak kita berbuat jahat, tidak membiarkan kita berbuat baik. Setan tuh 2 aja kuncinya. Rahasia dia tuh cuma 2 aja. Dia akan mengajak kita berbuat jahat dan menghentikan kita berbuat baik. Siap Mbak Erni? Makanya kalau mau berbuat baik tuh ndak usah mikir-mikir guys. Saya mau kasih mertua uang 500.000 bulan depan ndak jadi dia jahat, cerewet, nggak jadi. Nggak jadi guys, nggak jadi. Saya mau sedekah ke teman saya mau traktir dia makan, nggak usah lah, dia kan kaya, nggak jadi guys. Setan itu contohnya. Tuh cinta aku kenalkan lah si setan ini ya kan. Kita mau masukkan uang ke bakul masjid, 100.000. Bagus, beli pulsa lagi aku. Nggak jadi, ujung-ujungnya 2.000 guys. Contohnya lagi setan, kita mau ngasih gamis ke teman kita. Tahu-tahu gamis ke teman kita. Tahu-tahu kita pikir nanti kepake lagi kok, nggak jadi. Ujung-ujungnya nggak jadi.
Setan itu guys akan selalu membuat kita tidak jadi berbuat baik. Nah itu dia. Kemudian dia akan menyuruh kita berbuat jahat. Ya, misalnya nih teman-teman coba ya. Pernah nggak kalau gosipin orang itu kita itu jadi bodoh? Enggak. Kalau gosip itu kita cerdas guys. Hei bang tengok tuh temanku sombong. Bapaknya dulu waktu hidup sombongnya luar biasa. Dia punya kakeknya itu teman sama nenekku. Nenekku tuh punya anak. Nah itulah dia tanteku. Nah tanteku tuh pernah cerita ke atuku. Hafal guys. Kalau gosip nggak ada orang yang bodoh. Itu karena setan. Tapi giliran disuruh jadi MC doang. Ayo bu, siapa yang MC majelis taklim? Au. Nggak keluar suaranya. Jadi nggak ada orang yang bodoh kalau gosip. Karena setan akan mengajak orang selalu berbuat dosa. Dan melarang orang berbuat pahala. Ya kan? Kalau ngafal nama-nama haters, hafal dia. Siapa namanya? Itu tuh nggak suka sama aku, itu nggak suka. Giliran ngafal sujud sahwi, peningnya luar biasa. Itu setan. Jadi memang itu biasa saja. Oke, gitu ya. Orang yang nggak pandai ngomong, kalau gosip tuh dia ingat semua data, fakta 7 tahun, 10 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, dia ingat semua datanya. Tapi kalau seandainya untuk kebaikan, susah dia untuk mengingatnya. Ngafal susah, ya susah. Nah itulah setan tuh guys. Setan itu kayak gitulah dia guys. Selalu mengajak kita berbuat jahat dan melarang kita berbuat baik. Ya, nah udah kenal kan sama setan? Nah gitu kan. Pinter ngomongnya, benar. Kalau sedekah subuh bolehkah untuk membayar hutang? Kalau hutang kita nggak bisa, itu namanya tabungan mbak. Sedekah subuh itu harus untuk orang, ya, harus untuk orang. Tapi kalau seandainya untuk diri kita itu bukan sedekah namanya, ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, Ustazah pintar ngomongnya. Sejauh ini aku jarang gosip sih guys, bukan karena aku baik sih. Pertama karena aku tahu itu dosa. Kedua nggak ada lawan gosip. Canda ya guys. Oke. Nggak ada lawan. Dan kakakku sering bilang kalau diajak gosip nggak nyambung sama aku katanya. Nggak nyambung. Orang udah ketawa dia. Apa tuh? Loading katanya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih anak buat jajan pas kita nggak punya uang? Bisa. Sedekah jajan itu bisa. Nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, kalau sedekah pagi berupa makanan boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, canda saja, janganlah gibah guys, janganlah capek kita ngumpulkan pahala gibah pula. Oke, jangan ya. Oke, sedekah subuh boleh diberikan pada anak yang lagi mondok, boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau bisa jangan ke anak ya, dibebaskan lah, bebas kemanapun gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah datang ke kiai untuk minta doa agar lancar dagangan kita? Sekedar doa nggak masalah. Doakan Pak Ustadz supaya dagangan saya laris ya. Pak Ustadz doakan supaya suami saya masuk sekolah S2-nya bagus ya. Itu bisa ya. Oke ya. Ustazah, sedekah subuh atas nama orang yang meninggal bisa, tapi atas nama kita pun boleh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh diberikan ke anak di ponpes? Boleh mbak, boleh, nggak masalah. Sedekah itu pokoknya untuk orang, yang penting jangan untuk kita ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke guru ngaji, boleh. Mbak, sedekah subuh itu bebas aja mbak. Ke siapapun boleh mbak, nggak usah khawatir ya. Ke siapapun boleh ya. Ustazah, aku mau pesan akasia dan randu, anakku cocok. Sekarang